wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Baik, kali ini alhamdulillah dapat kesempatan yang sangat luar biasa nih. Di masa pandemi corona kebetulan saya lagi libur kantor dan berkesempatan jalan-jalan ke kantor sinergi. Tadi udah ngambil produk juga, dan saya sekarang lagi di CSO ya. Ini tadi izin dulu ke CSO supaya bisa ngevlog di sini, dan alhamdulillah kantor sinergi sangat luar biasa, kayak rumah sendiri. Bisa menjalankan apapun support system yang kita butuhkan gitu ya. Oke, kali ini saya sedikit sharing terkait yang bagaimana sih untuk pertama kali menjalankan bisnis sinergi ini untuk member-member yang baru. Jadi member-member yang baru tuh biasanya emang agak sedikit kebingungan juga bagaimana cara menjalankannya. Loh, kok orang lain tuh udah banyak sekali yang pencapaian, pembelian penjualan produknya sangat luar biasa begitu kan ya. Nah, biasanya ini yang paling pertama yang saya jalankan pertama di bisnis sinergi itu kita pakai dulu produknya. Jadi di bisnis sinergi itu sangat mudah sekali. Yang pertama kita pakai dulu produknya, manfaat produknya seperti apa. Contoh misalnya eco-racing ya, eco-racing mobil kita pakai dulu ya, bagaimana akselerasinya, tarikan mesin, penghematan dan sebagainya. Nah, setelah hasilnya kita ketahui sendiri ya, tidak testimoni orang lain dan sebagainya. Nah, kita biasanya sedikit agak yakin ya, maksud dalam artian tuh karena udah dipakai sendiri. Ya, contoh itu untuk eco racing, misalnya untuk eco farming ya kita demplot dulu lahan punya kita sendiri, atau misalnya sebelum dipasarkan kita testimoni dulu hasilnya signifikan baru kita pasarkan. Jadi sangat sederhana sekali untuk yang member-member yang baru yang masih mungkin masih meraba-raba terkait sinergi seperti apa. Jadi yang biasanya di vlog yang kemarin itu saya ada sedikit pembahasan bagaimana ada 3 tips menjalankan bisnis sinergi. Yang pertama, poin pertama bisa lihat di screen yang sebelah kanan ya. Nah, di situ yang paling pertama itu penjualan konvensional. Nah, penjualan konvensional contoh seperti ini. Karena kalau misalnya kita udah menjadi member ini ya resmi nih, udah menjadi agen lah ya. Yang tadinya harganya 250.000 kita jual ke konsumen ya sesuai dengan rekomendasi dari PT BES. Nah, pada saat kita repeat order atau belanja ulang itu sangat murah, hanya setengah harga. Nah, itu keuntungan berapa? 100% ya. Nah, di situ juga kita udah mengambil keuntungan tanpa kita ngerekrut member. Tidak jadi masalah karena poin juga terakumulasi dari poin FO sama RO ya. RO yang tadi itu belanja ulang. Nah, itulah jadi penjualan konvensional bisa, atau misalnya penjualan paket keagenan bisa juga, silakan begitu ya. Jadi mana yang menurut rekan-rekan ini nyaman dan aman gitu. Aman dalam artian ya kita menjalankannya enak begitu. Nah, selain itu juga yang poin kedua ada penjualan paket. Penjualan paket keagenan atau penjualan produk, namanya itu FO, first order. Nah, biasanya kalau misalnya pada saat kita menjual paket, contoh paket yang basic kita jual senilai 1,5 juta, registrasi 100.000. Nah, kita mendapatkan komisi dari perusahaan 10%. Nah, 10% ya nanti ditransfer hari ini, misalnya diaktifasi, besok langsung ditransfer ke rekening yang kita daftarkan. Jadi dengan 2 konsep yang biasa saya sampaikan ke mitra-mitra baru itu sangat sederhana, penjualan konvensional yang tadi sama penjualan paket keagenan. Nah, itu terakumulasi menjadi poin. 2 poin tersebut bisa langsung contoh misalnya poinnya udah sampai di 100 pasang, bisa ditukarkan dengan umroh ya. Umroh senilai 20 juta atau dengan uang cash gitu. Jadi bisa sesuai dengan keinginan. Nah, itu sedikit sih ya. Ada 2 tips. Yang ketiga, kita bisa rekomendasi atau misalnya kita pengajuan proposal ke perusahaan. Contoh misalnya kita pengajuan proposal ke perusahaan alat berat,
kita misalnya di daerah contoh kayak Kalimantan, Sulawesi ya, Sumatera itu sangat banyak sekali dibanding Jawa ya untuk yang kelapa sawit, terus alat berat untuk yang batu bara dan sebagainya itu sangat bagus karena tidak sedikit ya, ini udah lumayan banyak yang tembus ke perusahaan besar. Nah itu juga bisa. Nah dari tiga rencana bisnis yang tadi itu sangat luar biasa. Jadi di sinergi ini tidak harus merekrut member gitu kan. Kita dengan jual konvensional juga yang tadi saya sampaikan 100% keuntungan. Yang kedua kita memiliki komisi 10% oleh perusahaan kalau kita penjualan paket. Yang ketiga bisa pengajuan ke perusahaan atau misalnya di kelompok tani bisa masuk ke kelompok taninya misalnya kan, nanti dipresentasikan bagaimana sih untuk eco farming, menekankan biaya produksi, terus meningkatkan hasil panen dan sebagainya, supaya petani ini bukan hanya bertani saja untuk makan sendiri, tapi untuk kesejahteraan juga. Ya kita hasil panennya meningkat ya otomatis kita atau misalnya petani itu lebih makmur gitu. Makmur dalam artian ya bisa menjual juga, jangan sampai hanya bertani untuk makan sehari-hari. Nah itulah tujuannya. Sangat luar biasa ini PTBS menyajikan produk-produk yang sangat luar biasa. Ini dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Ya sekarang kan mungkin ketahanan pangan sangat dibutuhkan sekali dengan masa pandemi corona yang sangat luar biasa dahsyatnya. Mungkin semuanya sih tidak ada yang terdampak, semuanya terdampak, bahkan untuk dari segi ekonomi ya orang lagi ini gitu. Tapi di sinergi ini enaknya tuh kita tidak harus membuka toko gitu kan ya, tidak harus stok barang. Kalau misalnya kita mau stok produk dan sebagainya tidak jadi masalah karena udah ada support system. Nah itulah enaknya bisnis networking, bisnis jaringan. Bisa menjadi passive income juga, bisa untuk keseharian juga kita buat tambahan rezeki yang kedua ya silakan. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi untuk yang member baru catat ya poin yang di sebelah kanan ini ya. Di sebelah kanan ini nomor 1 yang tadi apa? Penjualan konvensional. Yang kedua penjualan paket atau first order, itu komisi 10% sesuai dengan nilai paket yang kita jual. Yang ketiga bisa pengajuan proposal ke perusahaan. Nah biasanya ini 3 konsep ini yang saya biasa sebar atau share ke member-member yang baru ya. Selain tadi yang paling penting sebelum prospek ya kita dipakai dulu produk dan sebagainya, itu sangat penting karena jangan sampai pada saat kita presentasi produk belum dipahamin ya, cara pemakaian misalnya contoh, terus manfaatnya seperti apa gitu kan, nanti banyak pertanyaan di lapangan kita yang bingung gitu kan. Kita yang bingung, malahan ya si calon mitranya itu yang lebih pintar dibanding kitanya, itu yang paling berbahaya. Bukan berbahaya, jadi closingnya gagal karena bukan dari kita atau dari produknya jelek dan sebagainya, tapi dari diri kita sendiri. Kita belum menguasain produk, udah berani prospek dan sebagainya, pada saat ditolak udah lemes dan sebagainya, wah ini sulit menjalankannya, padahal dari diri kita sendiri gitu. Nah biasanya pengalaman saya seperti itu ya. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti kita akan ketahuan gitu bagaimana pola teknik closing dan sebagainya, metode online, metode offline. Itu sangat memungkinkan karena di zaman sekarang tuh udah tidak lagi mengandalkan offline gitu kan ya. Mungkin offline oke gitu, tapi kan lebih bagus mitranya menyebar di seluruh Indonesia ya metode online begitu. Bagaimana tipsnya nanti saya akan bagikan ya nanti di deskripsi ya. Soalnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, langsung aja tanyakan saja bagaimana kesulitan sebagainya, bagaimana Pak untuk teknik misalnya untuk metode online itu apakah menggunakan Facebook ADS, Instagram atau Google ADS, atau menggunakan website design atau teknik-teknik yang lainnya. Silahkan di kolom komentar, nanti bisa saya bantu juga untuk mereferensikan bagaimana saya teknik closing, terus teknik closing cepat via WhatsApp juga ada. Itu sangat lengkap nanti di next video selanjutnya. Oke, paling itu aja dulu ya untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita
inginkan bisa tercapai di bisnis sinergi ini. Mudah-mudahan tetap positif ya. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Gue Berkah, no riba.